Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi dengan kuliah tentang limfadenopati TB bersama saya, Dr. Aris. Kali ini kita akan bicara tentang limfadenopati TB. Di akhir kuliah ini diharapkan bahwa semua mahasiswa, adik-adik mahasiswa mampu menerapkan penegakan diagnosis dari limfadenopati TB dan menentukan penata laksana limfadenopati TB yang tepat. Sebelum kita masuk ke inti kuliahnya, ini ada satu pertanyaan pemicu bisa kita diskusikan bersama-sama, dan tujuannya adalah kita akan menjawab pertanyaan ini, yaitu ada laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan benjolan di lehernya seperti pada di gambar. Nah, sekarang yang harus kita tanya bersama-sama adalah mengapa benjolan seperti di gambar menjadi penting, terutama kata kuncinya pada keadaan di Indonesia sekarang ini. Kemudian apa saja sih kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi bila ada benjolan di leher seperti tersebut, dan adakah kesulitan yang adik-adik mahasiswa calon dokter ini yang harus diwaspadai? Oke, nanti sepanjang kuliahnya kita akan bisa menjawab pertanyaan itu satu persatu. Sekarang kita masuk dulu ke kuliahnya yuk. Oke, jadi topiknya adalah tentang limfadenopati TB. Maka kita bisa melihat di sini ada mulai dari definisi, kemudian ada ciri khas, ada gejalanya, kemudian ada stadiumnya, diagnostiknya, dan terapi, serta kesulitan-kesulitan yang mungkin nanti adik-adik hadapi. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke definisinya dulu. Apa sih limfadenopati TB itu? Limfadenopati TB itu seperti namanya adalah tuberkulosis. Berarti dia spesifik disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan juga sifatnya ada pembesaran kelenjar getah bening yang kronik. Oleh karena itu dia adalah pembesaran kelenjar getah bening yang kronik dan spesifik disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, ciri khasnya apa aja sih? Seperti yang sudah adik-adik pelajari di preklinik dulu, maka dia ada kejunya itu atau necrosis caseosa. Ini secara makroskopik, namun secara mikroskopiknya yang khas adalah ada granuloma tuberkel, dan juga ada sel-sel Datia Langhans dikelilingi oleh fibroblast, limfosit, dan sel epiteloid. Oke, gejalanya. Meskipun namanya dia adalah limfadenopati tuberkulosis, tidak selalu ada gejala klasik dari tuberkulosis. Umumnya dia pasien datang dengan keluhan benjolan yang tidak nyeri. Kalau dia sudah ada nyerinya, mungkin dia sudah masuk level limfadenitis. Seperti namanya itis, ada peradangan. Jadi mungkin saja dia ada kemerahan, ada nyeri-nyeri. Stadium dari limfadenopati TB ini sendiri ada 5. Yang pertama adanya sebelumnya di stadium 0 ini ada limfadenopati yang painless. Jika dia sudah ada nyeri, maka dia sudah mulai limfadenitis. Adik-adik bisa lihat di sini, di sekitar dari benjolannya sudah mulai ada reaksi radang. Kemudian dia melakukan konglomerasi, yang kemudian terbentuknya cold abscess. Nah, cold abscess ini yang benjolannya teraba, kadang merah, kadang enggak. Nah, lanjut kemudian bisa terjadinya abses yang meluas ke permukaan kulit ataupun terjadinya sinus. Nah, setelah terjadinya sinus ini adalah contoh sinus. Sinus ini harus segera dioperasi juga untuk diangkat. Pada benjolan yang seperti ini adalah limfadenitis. Adik-adik bisa lihat di sini gambarannya kemerahan. Oke. Kemudian untuk diagnostiknya apa sih? Seperti pada benjolan di tubuh lainnya, maka kita membagi dua menjadi radiologi dan histopatologi. Nah, untuk yang radiologi kita bisa mendapatkan dengan USG dan juga mungkin fototoraks. Untuk biopsinya atau histopatologinya kita bisa mendapatkan sampel dari biopsi aspirasi jarum halus ataupun diambil jaringannya, baik itu secara insisi sebagian ataupun eksisi seutuhnya. Nah, untuk pada yang di sini adik-adik bisa lihat di USG bahwa di sini ada suatu kelenjar getah bening dengan di dalamnya ada nekrosis, kemudian dengan batas yang tidak jelas, dan di sekitarnya geradakan karena ada reaksi radang. Nah, dalam fototoraksnya seperti tadi, kita tidak tahu apakah dia datang dengan gejala klinis yang klasik atau enggak. Jadi belum tentu ada kelainan di fototoraksnya. Nah, tapi beberapa center sudah melakukan ini, yaitu FNAC, Fine Needle Aspiration Cytology. Nah, Fine Needle Aspiration Cytology ini ditujukan sebenarnya sama untuk menegakkan diagnosis pastinya. Tapi untuk FNAC karena sensitivitas dan spesifitasnya rendah, namun secara kultur dia akan menghasilkan hal yang sama dengan biopsi. Jadi jika di fasilitas nanti tempat adik-adik bekerja memang hanya bisa FNAC dan sudah untuk dilakukan biopsi, maka dia harus dilanjutkan dengan kultur. Nah, terapinya apa sih? Jadi kapan sebenarnya pembedahan itu perlu? Karena kita kan lagi di modul bedah nih. Kita lagi di modul bedah, maka kapan sih pembedahan limfadenopati TB ini perlu? Yaitu kalau
sudah terjadinya cold abscess, kemudian adanya fistula yang tidak sembuh-sembuh, kemudian karena limfadenitis akibat Mycobacterium yang atipikal, kemudian atau limfadenopati yang membesar dan terklasifikasi atau keras. Jika adik-adik menemukan benjolan yang sudah keras, maka itu sudah kemungkinan besar harus diangkat. Nah, atau dia secara sekunder, ingat, utamanya pengobatan ini adalah obat TB. Ini Wibit TB, seperti gambar kartun tersebut. Nah, setelah diberi obat ternyata dia terus progresif atau dia gagal, ternyata benjolannya tidak mengecil-mengecil, maka itu kita sudah harus mempertimbangkan apakah dia memerlukan tindakan operasi atau tidak, dan atau juga ada residual adenopati. Nah, outcome-nya seperti penyakit-penyakit lainnya, yaitu adalah sembuh atau kesulitan untuk sembuh. Jika sembuh, ya sudah, bagus. Tapi kesulitan untuk sembuh ini apa aja yang mungkin sembuh? Yaitu ada timbul benjolan baru, pembesaran dari benjolan yang sudah ada, atau timbulnya fluktuasi. Kemudian juga bisa ada sinus yang tadi kita pelajari, atau juga ada sisa-sisa dari kelenjar getah bening yang tidak terangkat. Nah, atau ada juga pasien yang sudah meminum obat TB, sudah tuntas, benjolannya hilang semua, tiba-tiba dia kambuh lagi. Maka kita akan bingung, apakah itu adalah penyakit yang relaps, ataukah dia hanya benjolan baru yang penyakit lain. Nah, kenapa sih terdapat kesulitan? Nah, kesulitan-kesulitan itu biasanya, ini menurut penelitian yang terakhir, adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium other than tuberculosis. Atau juga ini yang paling sering terjadi di Indonesia, adanya resistensi obat. Tidak teridentifikasi. Kenapa? Karena biasanya dokter bedahnya lupa melakukan kultur BTA. Dan juga kenapa itu terjadi? Karena kultur BTA membutuhkan waktu lama, sekitar 2-3 bulan. Nah, kemudian ada penetrasi obat yang kurang optimal, milio lokal yang tidak mendukung, dan yang ini yang terakhir, ini juga banyak dialami pasien, yaitu enhanced delay hypersensitivity. Kita tahu obat TB biasanya menyebabkan mual, gatal-gatal. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemicu bahwa pasiennya tidak jadi minum obat lagi, karena biasanya, pasiennya gatal-gatal, maka obatnya dihentikan sementara, benjolannya malah jadi membesar. Nah, kesulitan-kesulitan ini kita harus ngapain? Nah, itu tugas adik-adik untuk kita berdiskusikan bersama-sama bersama kelompok kecil kalian. Nanti kita akan kembali di diskusi minggu depan bersama saya lagi. Jadi bagaimana strategi yang dijalankan ketika menghadapi kasus yang gagal sembuh? Coba kalian cari literaturnya yang mendukung dan diskusikan bersama kelompok kecil, ya. Jadi ini kita sudah sampai di akhir kuliah, bahwa limfadenopati TB itu adalah pembesaran KGB yang kronik, spesifik, dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ciri khasnya perkejuan. Nah, kenapa tadi penting? Karena dia gejala klinis tidak selalu terdapat gejala TB klasik, dan terdapat 5 stadium. Inilah yang menyebabkan benjolan tadi juga penting. Ketika dia sudah timbul abses, maka dia harus segera diangkat. Penegakan diagnosis berdasarkan klinis dan menunjang ada dari radiologi dan atau histopatologi. Terapi utamanya tetap obat anti TB. Nah, dapat terjadi kesulitan untuk sembuh, jalankan strateginya dan adik-adik harus cari itu. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.